dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dari SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu bangsa kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Mari kita berdiri ya untuk menyanyikannya. Kita akan menyanyikan lagu daerah yang berjudul Manuk. Syukur
duduk kembali teman-teman. Terima kasih. Lebih semangat, ayo bersama-sama seperti biasa, yel-yelnya semamsa. Saya pimpin dulu, nanti kamu yang meneruskan ya. SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Pak Is telah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa, saya akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Jadi silakan dibuka HP-nya, linknya sudah saya bagikan di Google Classroom. Ya, silakan. Tidak boleh melihat apapun, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Silakan dibuka. Ya, masuk ke Google Classroom, kemudian kerjakan soal 10 soal itu saja ya. Tidak boleh bertanya kepada temannya. Kalau bertanya nanti akan tersesat. Kalau banyak bertanya nanti bikin sengsara. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Silakan, hari ini kita akan belajar tentang respirasi anaerob, utamanya untuk fermentasi. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa sebelum respirasi anaerob? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Haji. Kemarin itu kita belajar tentang respirasi aerob. Ya, kemarin kita belajar tentang respirasi aerob. Ada yang tahu respirasi aerob itu terdiri dari apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Novi. Respirasi aerob itu terdiri dari glikolisis, siklus Krebs, dekarbolasi oksidatif, dan transport elektron. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang 4 tahapan yang ada di respirasi aerob. Ada glikolisis, kemudian siklus Krebs, dekarbolasi oksidatif, dan transport elektron. Karena kemarin kita sudah belajar aerob, berarti kita sekarang belajar lawannya, anaerob. Nah, sekarang sebelum kita masuk lagi, siapa yang bisa menjelaskan perbedaan aerob dan respirasi anaerob atau fermentasi? Dari sini, saya akan memberi pertanyaan pertama dulu. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan respirasi aerob dan anaerob? Kemarin kita sudah belajar tentang aerob. Ada yang bisa menjawab? Apa bedanya? Oh ya, silakan Andi. Ini tugas yang paling luar biasa ini Andi. Respirasi aerob memerlukan oksigen, sedangkan respirasi non aerob bukan oksigen. Ya, secara sederhananya untuk aerob itu masih membutuhkan oksigen di setiap reaksi terjadinya. Ya. Sedangkan anaerob dia tidak membutuhkan oksigen sama sekali. Jadi, misalnya contohnya ada fermentasi. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, maka saya akan memperkenalkan kompetensi dasarnya dulu. Kompetensi dasarnya nanti ialah menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nanti indikator pencapaiannya menganalisis proses yang terjadi pada respirasi anaerob, utamanya fermentasi. Yang kemudian nanti kompetensi dasar yang 4.2 menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim fotosintesis dan respirasi anaerob. Kemudian indikator pencapaiannya menyajikan laporan hasil percobaan tentang respirasi
Airo. Lanjut. Tujuan pembelajarannya adalah setelah nanti kita mengikuti pembelajaran sertifikat. Pembelajarannya di sini nanti setelah mengikuti pembelajaran hari ini, maka peserta didik kalian nanti diharapkan dapat menganalisis proses fermentasi alkohol, menyusun laporan percobaan tentang respirasi anaerob, sehingga menimbulkan rasa religius, disiplin, tanggung jawab dan kerjasama, keaktifan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, sekarang ini ada studi kasus. Perhatikan. Saat seorang produsen tape yang skala besar seperti Banggar mengalami permasalahan saat proses produksi, ada tape yang rasanya manis, ada yang asam. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Seperti contoh ini. Terus ya, ada seorang pengusaha tape yang skala besar. Dia produksinya sangat banyak. Tapi ternyata dari produksi yang dia hasilkan itu ada tape yang rasanya manis, ada yang asam. Mengapa bisa terjadi? Nah, dari pertanyaan itu dikasih seorang pengusaha, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Saya. Ya, ada Pak Faiz. Mungkin dikarenakan perbedaan tape yang rasanya manis dan asam itu dikarenakan pemberian ragi pada tape yang tidak merata, dan juga bahan ragi yang digunakan itu kualitasnya itu kurang untuk membuat tape. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi pemberiannya tidak merata, mungkin juga ada tidak higienis. Raginya bukan kualitas yang KW1, KW-KW-an. Nah, ini di sini nggak bisa dihapus, sorry. 26 Mei kaset. Nah, tadi kasus yang pertama, sekarang kasus yang kedua. Perhatikan ada dua gambar. Gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Bisakah kalian membagikan apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, silakan. Duta, silakan dijawab Duta. Untuk gambar yang satu itu terlihat tapenya warnanya lebih menarik, sepertinya itu yang rasanya manis. Yang sebelah kanan gambar kedua itu terlihat seperti lama difermentasi, yang rasanya Tidak meyakinkan seperti itu ya. Jadi gambar yang pertama itu sangat meyakinkan, bikin konsumen tergiur. Kalau gambar yang kedua itu gimana ya, modelnya apa? Buruk gitu ya. Tidak menarik. Nah, semuanya perhatikan dulu video ini. Berikutnya saya tampilkan video. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan proses dalam pembuatan kopi singkong. Sebelumnya, kenapa harus saya gagal berita ketika
yang mau ditanyakan mungkin? Untuk sekarang. Untuk sekarang ya, silakan dilanjutkan lagi ya. Apakah ada yang sulit? Belum ada. Belum ada ya? Oh, Sejauh ini masih belum. masih belum ada jawabannya. Luar biasa. Ya, dilanjutkan silakan. Baik Bu. Minum sui. Iya. Kayak umum.
Dan jawabannya, karena proses pemecahan glukosa dalam tubuh makhluk hidup untuk dijadikan energi tidak memerlukan oksigen sama sekali. Dilansir dari Tismi Psikologi Tentang Keadaan Oksigen, partai transport elektron tidak dapat berjalan sehingga banyak sedikit jumlah energi yang dapat dibuat. Meski anaerob hanya menghasilkan 2 ATP yang digunakan untuk kerja otot saat berolahraga berat. Berbeda dengan respirasi aerob yang menghasilkan 6 ATP yang digunakan untuk segala macam keperluan tubuh dari mulai bergerak hingga berpikir. Sekian dari alam 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya nanti dari kelompok 1 adalah berikan alasan mengapa fermentasi tidak membutuhkan oksigen. Ya, jawabannya sudah betul. Kenapa tidak butuh oksigen? Karena kalau ada oksigen maka reaksinya tidak akan berlangsung atau bekerja dengan maksimal dan energi yang dihasilkan juga sedikit. Selanjutnya untuk kelompok Informasi yang didapat oleh sel lagi terhadap glukosa menghasilkan gas CO2 dan energi itu diberikan dengan pola yang kami pakai mengembang baterai gas CO2. Sekian dapat dari kami. Maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk yang terakhir, silakan kelompok 3 perwakilan dari kelompok 3 maju untuk menjawab pertanyaan dari nomor 3. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan Saya akan membacakan soal berikan alasan faktual atau hipotetik mengapa balon tersebut bisa mengembang. Oke, di sini saya akan menjawab berdasarkan hasil penelitian kami dapat menarik kesimpulan bahwa adanya gelembung udara yang dihasilkan oleh larutan pemifan plus glukosa itu menunjukkan bahwa pada proses fermentasi yang dilakukan oleh sel-sel ragi terhadap glukosa menghasilkan gas CO2 dan energi itu dibuktikan dengan balon yang kami pakai mengembang dan terisi gas CO2. Itu jawabannya. Oke. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengembung gitu ya karena tadi ada gas CO2 yang dihasilkan oleh pemifan atau ragi dengan mudah sehingga jadi dia mengembang karena ada gas CO2. Yuk selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran. Ya, saya akan menjelaskan tentang apa itu respirasi aerob. Perhatikan. Respirasi aerob di sini dia tidak butuh oksigen. Itu kata kuncinya ya, tidak butuh oksigen. Kemudian meskipun dia dilakukan di udara bebas, jadi dia tidak butuh oksigen walaupun dia di tempat yang udaranya panas banyak. Kemudian disebut juga sebagai fermentasi, meskipun tidak semua fermentasi itu aerob. Tujuannya untuk merubah bahan dan menghasilkan energi. Seperti contohnya yang ini tadi ada glukosa dipecah menjadi C2 H5OH jadi 2 CO2 dan energi. Seperti itu dari purifat asetaldehyid kemudian jadi etanol. Nah, respirasi anaerob pada jaringan tumbuhan tinggi hanya terjadi jika ada persediaan oksigen bebas itu di bawah minimum. Jadi oksigennya sedikit. Kemudian masing-masing tanaman punya
berbeda itu pada tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian terjadi pada biji-bijian, hasilnya bukan alkohol seperti yang tadi, tapi asam organik seperti ada asam sitrat, asam malat, asam oksalat, asam tartarat, dan asam susu. Kemudian pada tumbuhan akuatik, tahu tumbuhan akuatik berarti tumbuhan apa? Yang ada di air, benar. Beradaptasi dengan aerosima ataupun respirasi anaerobik seperti pada rizoma atau akar dari Nymphea advena. Kemudian pada jaringan dan mikroorganisme lebih mengutamakan aerob jika ada kesempatan karena menghasilkan energi yang lebih besar daripada pasteo, efek pasteo. Respirasi anaerob contohnya ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kalau fermentasi alkohol maka yang dihasilkan adalah apa? Alkohol. Kalau asam laktat, fermentasi asam laktat, maka yang dihasilkan adalah asam laktat, bukan asam laknat loh ya, asam laktat. Berarti jangan salah menyebutkan. Lanjut. Ini fermentasi prosesnya seperti ini ya, dari glukosa diubah menjadi sampai dia menjadi etanol. Fermentasi asam laktat dari asam pilufat yang terbentuk. Kalau kita belajar respirasi air kemarin tahu asam pilufat kan? Ya. Kemudian yang dari proses glikolisis kan hasilnya ada asam pilufat. Nanti asam pilufatnya masuk ke siklus Krebs, rantai threshold elektron, karena tidak ada oksigen sebagai penerima H. Yang terakhir asam pilufatnya direduksi itu artinya apa? Dikurangi interkadar kimia dan 100 itu. Karena menerima H dari NADH yang terbentuk saat glikolisis, terbentuklah asam laktat yang menyebabkan rasa lelah pada otot. Kalau kamu olahraganya berlebihan, maka akan rasanya kemeng di otot, pegel. Itu karena ada menumpuknya asam laktat. Asam apa? Laktat, bukan laktat ya, jangan keliru. Jadi rasa lelah pada otot, capek-capek, pegel-pegel itu ya. Ini hanya menghasilkan 2 ATP pada setiap mol glukosa yang direspirasi. Seperti itu contohnya reaksinya. Ya, dari sini informasi yang tadi saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada. Bisa. Pembelajaran hari ini kesimpulannya apa? Coba ada yang mau menjawab enggak? Kesimpulan kita belajar hari ini tadi tentang respirasi anaerob. Kira-kira ada yang mau menyampaikan kesimpulan apa yang didapat pada hari ini? Silakan dari nomor 1, 2, atau 3. Ya, silakan Novi. Jadi katabolisme itu dibagi menjadi kesimpulannya. Katabolisme itu dibagi menjadi 2, yaitu reaksi aerob yang membutuhkan oksigen dan reaksi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Reaksi aerob prosesnya dinamakan fermentasi. Fermentasi ini dibagi menjadi 2, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Ya, bagus. Ada lagi yang mau nambahin? Ada lagi yang mau nambahin? Bisa diangkat tangan, jangan malu-malu. Nanti kalau malu-malu nggak kebagian. Ya coba Alfian ini sepertinya. Coba Alfian, silakan Alfian. Respirasi aerob membutuhkan O2 dari udara bebas untuk oksigenasi makanan. Sedangkan respirasi anaerob tidak menggunakan O2. Respirasi aerob menghasilkan 38 ATP. Sedangkan respirasi anaerob menghasilkan 2 ATP dari tiap-tiap tahapannya. Respirasi aerob membebaskan CO2 dan HO2 secara sempurna. Sedangkan respirasi aerob tidak sempurna memecahkan glukosa menjadi CO2 dan H2O. Respirasi aerob hidrogen yang dibebaskan akan bergabung dengan O2 membentuk H2O. Sedangkan respirasi anaerob
hidrogen akan bergabung dengan produk antara asam pirufat atau asaldehyida membentuk asam laktat dan etanol. Ya, bagus sekali. Jawaban dari Novi dan kesimpulan yang dibuat oleh Novi kan ada. Beri tepuk tangan dulu. Nah, ini akhir penghujung kita karena kita sudah belajar, karena tadi sudah ada pretest, maka saya akan ngadakan post test. Silakan dikumpul dulu kerjaannya tadi, dirapikan. Yuk jangan coba buka lagi Google Classroom, kerjakan post testnya. Silakan bisa dimulai. Buka HP-nya, masuk Google Classroom, link yang ada di Google Classroom silakan diakses. Silakan dikerjakan. Telah selesai, silakan ditutup semua bukunya. Pembelajaran hari ini cukup sampai sekian. Bagaimana pendapat kalian? Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Karena menyenangkan, besok kita akan ketemu lagi dengan materi yang berbeda, masih tetap respirasi anaerob, tapi besok kita akan mengadakan praktikum membuat TP. Nanti apa namanya untuk lembar kerjanya bagaimana saya akan berikan ya. Atau bisa cek di Google Classroom, nanti bisa diambil di situ, di print, kemudian sesuai dengan kelompoknya, tetap kelompok 1 dengan anggotanya masing-masing, 2 dan 3 kerjakan di rumah. Nanti kita bertemu lagi, tinggal presentasi. Ya, untuk menutup pembelajaran hari ini, monggo ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada ini, apa yang kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Assalamualaikum.